Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cerotin cuy. Anjay, jadi ini video kelima ya. Oke, langsung aja cuy, ya kan. Nah, pertama aku jelasin dulu kondisi dari motor ini. Pertama aku beli di bulan November cuy. Mungkin sampai hari ini itu sekitaran 5 bulan lebih mau ke 6 bulan. Dan kilometernya itu udah 5.100 cuy. Coba kita tengok dulu. Oke, 5.120 ya. Nah, jadi apa aja sih yang terjadi pada motor ini gitu di kilometer 5.000? Oke. Pertama, kita cek dari kondisi bannya dulu. Di 5.000 km untuk kondisi bannya itu masih baru ya cuy, masih belum habis sama sekali. Ini masih kondisinya 98% baik belakang maupun depannya cuy. Karena memang aku seringnya single player ya. Jadi jarang bawa orang. Jadi ya kondisinya depan belakang tuh hampir sama lah. Nggak ada bedanya gitu. Masih 98% kondisi bannya. Kemudian untuk kondisi rem, pengereman untuk depan masih aman ya, karena depan ini kan jarang dipakai ya. Kalau untuk kondisi rem belakang itu aku belum pernah ganti. Jadi ini masih bawaan dari pabriknya. Kemudian mungkin dari ininya aja nih, dimajuin dikit kemarin waktu pas di dealernya. Ya mungkin kemakan dikit lah, atau mungkin dari mulai pernya atau dari kabelnya tuh mulai ada kendor, jadi agak melar dikit ya, jadi dimajuin gitu. Nah, kalau untuk overall penggantian kampas rem itu belum pernah. Kemudian kita masuk ke kondisi mesinnya. Nah, untuk kondisi mesinnya masih aman cuy, masih aman, masih sama seperti baru. Karena memang aku nggak pernah ngebut-ngebutan ya, jalannya ya santai sekitar 60 atau bahkan paling lajunya hanya di 70-an gitu ya, 70 sampai 80. Nah, untuk kondisi mesinnya itu masih aman, cuma masih sama kondisinya dengan yang awal saya buat video. Ngempos di tarikan awal cuy. Nggak tau lah, aku juga nggak komplain sama dealernya sih, aku cuman bilang aja. Tapi memang itu kebanyakan Vario model keluaran kayak gini tuh ya gitulah masalahnya di mesin. Untuk suaranya coba kita tes, semoga aja denger ya, karena saya nggak pakai voice apa-apa gitu. Nah, ini untuk suara mesinnya, saya rasa ini masih aman-aman aja ya. Ini bunyi BM belakang. Oke, kalau untuk mesin masih sama, nggak ada beda cara kita bawa atau ya nggak ada beda lah sama yang baru gitu ya. Kemudian untuk bunyi-bunyi mesinnya juga nggak ada ya, masih ya memang masih oke lah, masih sama kayak baru gitu, walaupun udah 5.000 km. Kemudian kita masuk ke kondisi kap dan cat ya. Oke, kondisi kapnya ya masih sama lah, ini masih bunyi ya, karena memang nih dari awal juga bunyi ngik-ngik gitu ya, bunyi. Nah, ini benerin. Nah, ini nih, ini yang dibilang bodi kerupuk nih ya ini. Nah, cuman untuk di 5.000 km ya masih sama kondisinya. Kemudian untuk warna glossinya, itu glossinya masih awet-awet aja, dan ini memang jarang kena hujan dan kena panas. Untuk bodi kasarnya ini jarang kena hujan kena panas juga, jadi masih kayak masih baru. Kemudian aduh, padahal ini aku udah ngejagainya setengah mampus ya cuy, cuman kenapa ya gampang banget gitu baretnya, padahal nggak tahu ini kenapa ya. Nah, aku juga jarang bawa barang-barang yang berat gitu, terus barang-barang yang kasar tuh nggak pernah aku bawa ke sini gitu. Cuman
ya memang kondisinya mungkin agak murah kali ya untuk cup model Vario yang kayak gini nih. Ya udahlah, jadi saya anggap ini kondisinya 95% masih agak baru lah, masih agak baru. Bang. Oke, kemudian untuk knalpot. Nah, untuk knalpotnya ini kemarin aku udah bilang di video awal ya. Video awal itu ini udah aku cat kayak cat penghitam bodi kasar, tapi aku aplikasikan di knalpot dan itu fine-fine aja, bagus-bagus aja, dan dia tahan panas, dan sampai saat ini juga masih bagus-bagus aja gitu. Cuma kalau aku nggak kasih cat waktu di awal, mungkin kondisinya udah kayak gini nih cuy. Nah, kondisinya udah kayak muffler bagian depan nih, ini aku nggak kasih ya, jadi perbedaannya tuh warna hitam sama ini. Nah, kayak gitu cuy bedanya. Mungkin ini udah kayak bulukan dikit lah, agak mudar gitu, agak mudar warnanya. Padahal baru 5000 km ya, apalagi nanti gitu. Kemudian di sini juga, sini sebenarnya udah aku kasih juga sih kemarin catnya. Sini udah aku kasih catnya, cuman ya ini agak beda dengan yang sini ya, mungkin kurang tebal kali, nggak tahu ya. Ya, kondisinya seperti ini. Jadi saranku kalau kalian beli baru atau yang udah pudar, mending langsung dicat aja. Yang penting lah cat, yang penting sembarang lah cat apa aja, yang penting cat tahan panas cuy. Kok nggak pudar dan jelek warnanya gitu. Kemudian untuk yang depan-depan, untuk kepalanya, batoknya juga masih aman. Nah, ini aja nih paling, ya biasalah agak mudar-mudar dikit, nggak tahu, padahal juga kagak kena panas gitu, baru 5000 km gitu. Ini gimana, apa kabarnya 5 tahun sampai 4 tahun gitu ya, ya mungkin mulai mudar gitu ya. Oke lah, overall sih masih kondisinya 96-an, 95% lah. Kemudian kita masuk ke kondisi lampu-lampu cuy. Kondisi lampu-lampu masih aman. Lampunya masih pakai yang standar untuk depan maupun belakang. Aku belum ada bongkar-bongkar. Untuk lampu sen semuanya ya, semuanya untuk perlampuan, dunia perlampuan itu nggak ada masalah, masih aman, nggak ada gejala mati ataupun sangkut ataupun nggak hidup ya. Itu nggak ada, lampu masih aman, saya bilang masih oke lah gitu ya. Kemudian kondisi rangka di 5000 km. Apa yang bisa dilihat ya cuy? Kondisi rangka di 5000 km aku rasa ya ini standar dasar ya, yang biasa kena pijak-pijak tuh. Udah mulai nampak benih-benih karat ya cuy. Cuma ya maklum lah, biasalah. Misalnya permukaannya bawah basah gitu ya, jangan direndam, misalnya di parkir motornya di situ gitu, di air yang tergenang itu ya makin parah gitu cuy. Tapi kalau untuk yang lainnya sih masih aman, masih kayak kondisi baru. Kemudian kemarin juga waktu bongkar shockbreaker ku tengok juga masih aman-aman aja cuy, masih aman-aman aja. Oke, untuk kondisi rangka mungkin cuman sampai situ ya aku tahunya. Nah, kemarin aku bongkar juga masih aman, dan ini kalau kita lihat sekilas juga masih sama kondisinya, sama seperti baru yang aku review pas aku beli motor baru kemarin. Kemudian kondisi secara keseluruhan ini pokoknya masih kelihatan baru, cuman dari shock hager sama penutup air radiator itu aku udah ganti biar nampak lebih kece cuy. Nah, ini kondisi samping. Oke. Kemudian gimana sih servisnya? Oke. Waktu servisnya ini pas beli baru aku langsung servis di setiap 1000 km. Jadi mau aku sering pakai atau enggak,
itu di 1000 km pasti aku ganti cuy. Mau berapa bulan, mau dia di 2 bulan atau sebulan, itu di 1000 km pasti aku ganti oli mesin dan oli gardan ya. Oli gardan ya kalau nggak salah ya, itu aku ganti 2 gitu. Jadi servis pertama aku ganti oli dua-duanya, di kilometer ke 2000 aku ganti oli lagi, masih ganti oli, belum servis apa-apa, sampai di kilometer 4000 aku masih ganti oli gitu ya. Pokoknya oli aja sih, kalau Matic ini katanya perawatannya sih oli aja. Kemudian baru di 5000 km, kemarin masuk di 5000 km, aku mulai servis untuk bersihkan box filtrasi udara, kemudian box CVT, sama bersihkan throttle body. Nah, jadi throttle bodinya nih aku bersihnya nggak dari ini ya, nggak dari semprot lewat box filter, tapi aku minta bongkar langsung throttle bodinya. Nah, karena menurutku kalau kita semprot menggunakan cairan itu ya lewat sini, lewat box filter, itu katanya cairannya malah ke mesin gitu. Terus dilakukan pembakaran di mesin, malah kotorannya di mesin gitu ya. Logikanya memang masuk sih. Jadi aku minta ya udahlah servisnya yang masih manual aja lah, dibongkar, dibersihin betul-betul. Ya udah gitu, pokoknya masih konvensional. Menurutku itu lebih efektif sih. Pokoknya setiap 5000 km pasti aku bersihkan untuk throttle bodinya gitu, untuk perawatan motor ini gitu ya. Kemudian untuk part belum ada yang aku ganti, baru shock, hager, dan tutup radiator gitu ya. Kemudian penggunaan BBM itu 1000 km awal aku pakai Pertamax, kemudian selebihnya aku pakai Pertalite cuy. Karena memang ini motor juga didesain enggak yang harus minum Pertamax gitu ya. Minum Pertalite aja udah oke. Jadi memang ini motor untuk keseharian. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya, motor ini secara keseluruhan masih dalam kondisi 95%. Kenapa aku bilang 95%? Yang pertama adalah dari cat knalpot yang mulai memudar. Kemudian yang kedua, aku lupa. Yang kedua adalah waktu aku servis throttle body, nih, entah kenapa rasanya jadi berubah motornya. Dan kalau aku lihat, trip FVG-nya per liternya menjadi 48 km yang dari sebelumnya itu adalah 50 sampai 51 km. Jadi agak ada penambahan sedikit sih memang aku rasa, tapi motornya jadi kurang langsam. Maksudnya waktu hidup pertama gitu, mungkin setelan gasnya aja sih, setelan gasnya itu terlalu agak tinggi menurutku, tapi itu belum aku bawa ke bengkel lagi gitu ya. Dan itu aja kondisinya. Ya mungkin karena bengkel ahas itu ya gitulah pokoknya, itu ya pokoknya gitulah kondisinya ya. Tapi itu overall nggak apa-apa sih, cuman kurang 2 km aja gitu ya dari speedometer yang ditunjukin gitu. Kap nggak ada getar, kemudian untuk mesinnya masih aman, kaki-kakinya masih aman semua. Kemudian untuk ya udah itu aja. Ya pokoknya itu aja lah cuy. Itu pengalaman aku menggunakan motor ini di 5000 km gitu ya. Nanti aku akan update lagi, kemungkinan di 10.000 atau 8.000-an kilometer gitulah. Oke cuy, gitu aja video kita hari ini. Semoga bermanfaat, bisa untuk gambaran ke kalian yang mau meminang motor ini di tahun 2024. Sampai jumpa, good luck cuy.